Baik, perkenalkan nama saya Rifani Loho dari kelas 6 MP1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa perbandingan laporan keuangan dari PT Apexindo Pratama Duta. Baik, kita masuk ke pos neraca yang pertama, kas dan setara kas. Pada tahun 2020 dengan total 13.112.369 rupiah. Pada tahun 2021 13.463.925 rupiah. Pada tahun 2022 22.798.270 rupiah. Nah, kita masuk ke perbandingan 2021 terhadap 2020 mengalami kenaikan signifikan dengan persentase 2,68% yang menunjukkan peningkatan likuiditas yang memungkinkan penyebabnya peningkatan penjualan tunai, penagihan hutang yang efektif, penjualan aktiva tetap, dan pinjaman dari bank. Pada tahun 2022 terhadap 2021 mengalami kenaikan dengan persentase 69,33% yang menunjukkan peningkatan likuiditas yang sangat signifikan yang memungkinkan penyebabnya sama dengan yang di atas tetapi dalam skala yang lebih besar. Dengan dampak, kenaikan kas berdampak positif mengalami kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan berinvestasi. Baik, kita masuk ke pos neraca yang kedua, piutang. Pada tahun 2020 dengan total 4.343.925 rupiah. Pada tahun 2021 14.268.434 rupiah. Pada tahun 2022 8.702.425 rupiah. Nah, pada tahun 2021 terhadap 2020 mengalami kenaikan dengan persentase 228% yang menunjukkan peningkatan penjualan kredit yang memungkinkan penyebab terjadinya strategi penjualan untuk meningkatkan omset dan pelonggaran kebijakan kredit. Pada tahun 2022 terhadap 2021 mengalami penurunan dengan persentase minus 39% yang menunjukkan penagihan piutang yang lebih efektif atau penurunan penjualan kredit yang berdampak dalam kenaikan piutang berisiko peningkatan piutang tak tertagih, namun mengalami penurunan piutang tetapi berdampak positif meningkatkan likuiditas. Kita masuk ke pos neraca yang ketiga, persediaan. Pada tahun 2020 dengan total 27.967.630 rupiah. Pada tahun 2021 29.216.474 rupiah. Pada tahun 2022 26.603.732 rupiah. Nah, pada tahun 2021 terhadap 2020 mengalami kenaikan dengan persentase 4,47%. Ini menunjukkan peningkatan aktivitas produksi atau pembelian. Pada tahun 2022 terhadap 2021 mengalami penurunan dengan persentase minus 8,94%. Ini menunjukkan penjualan persediaan yang lebih cepat atau penurunan produksi. Dampaknya, dalam kenaikan persediaan berisiko meningkatkan biaya penyimpanan. Namun, penurunan persediaan dapat berdampak positif juga mengurangi biaya penyimpanan. Nah,
Kita masuk ke pos neraca yang keempat, aktiva tetap. Pada tahun 2020 dengan total 283.840.884 rupiah. Pada tahun 2021 299.398.291 rupiah. Pada tahun 2022 192.253.435 rupiah. Nah, pada tahun 2021 terhadap 2020 ini mengalami kenaikan dengan persentase 3,01% yang menunjukkan investasi dalam aktiva tetap. Nah, pada tahun 2022 terhadap 2021 mengalami penurunan dengan persentase minus 34,2% yang menunjukkan penjualan aktiva tetap atau depresiasi yang tinggi. Yang berdampak dalam kenaikan aktiva tetap meningkatkan kapasitas produksi, namun mengalami penurunan aktiva tetap juga dapat mengurangi kapasitas produksi. Baik, kita masuk ke pos neraca yang kelima, hutang jangka pendek. Pada tahun 2020 dengan total 6.329.060 rupiah. Pada tahun 2021 17.294.981 rupiah. Pada tahun 2022 15.239.151 rupiah. Nah, pada tahun 2021 terhadap 2020 mengalami kenaikan dengan persentase 173% yang menunjukkan peningkatan kewajiban jangka pendek yang memungkinkan penyebabnya meningkatkan pembelian bahan baku secara kredit dan pinjaman jangka pendek. Nah, pada tahun 2022 terhadap 2021 mengalami penurunan dengan persentase minus 11,9% yang menunjukkan pelunasan hutang jangka pendek dengan berdampak dalam kenaikan hutang jangka pendek meningkatkan risiko likuiditas. Namun penurunan hutang jangka pendek yang berdampak positif namun lalu mengurangi risiko likuiditas. Kita masuk ke pos neraca yang keenam, hutang jangka panjang. Pada tahun 2020 dengan total 203.226.105 rupiah. Pada tahun 2021 209.234.674 rupiah. Pada tahun 2022 181.329.353 rupiah. Pada tahun 2021 terhadap 2020 mengalami kenaikan dengan persentase 2,96%. Ini menunjukkan peningkatan kewajiban jangka panjang yang memungkinkan penyebabnya dengan pinjaman jangka panjang untuk investasi aktiva tetap atau modal kerja. Lalu pada tahun 2022 terhadap 2021 mengalami penurunan dengan persentase minus 13,3%. Ini menunjukkan pelunasan hutang jangka panjang. Yang berdampak, kenaikan hutang jangka panjang meningkatkan beban bunga, namun penurunan hutang jangka panjang berdampak positif dan mengurangi beban bunga. Selanjutnya kita masuk ke pos neraca yang ketujuh, ekuitas. Pada tahun 2020 dengan total 126.706.348 rupiah. Pada tahun 2021 131.220.300 rupiah. Pada tahun 2022 66.398.284
rupiah. Nah, pada tahun 2021 terhadap 2020 mengalami kenaikan dengan persentase 3,56%. Ini menunjukkan peningkatan modal atau laba yang ditahan. Pada tahun 2022 terhadap 2021 mengalami penurunan dengan persentase minus 49,4%. Ini menunjukkan penurunan laba ditahan atau pembagian dividen yang besar. Dampaknya kenaikan likuiditas meningkatkan stabilitas keuangan, lalu penurunan likuiditas dapat mengurangi stabilitas keuangan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.